teman-teman, di materi kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan pajak, di mana di dalam pembahasan kali ini mencakup istilah dan tujuan pemeriksaan pajak, ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan yang terakhir yaitu memahami standar pemeriksaan. Selanjutnya kita mulai dengan pembahasan materi yang pertama yaitu istilah pemeriksaan. Adapun pengertian dari pemeriksaan yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada istilah-istilah yang terkait dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Kemudian, tanda pengenal pemeriksa pajak yaitu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai pemeriksa pajak. Yang ketiga ada surat perintah pemeriksaan, yaitu surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban. Selanjutnya ada pemeriksaan ulang, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk jenis pajak dan masa atau tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya. Setelah istilah-istilah yang dipaparkan tadi, adapun tujuan pemeriksaan pajak, yaitu tujuan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan pajak. Ruang lingkup pemeriksaan pajak mencakup jenis pajak yang diperiksa dan periode pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak bisa dilakukan dengan dua kriteria berdasarkan latar belakang alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin ini sendiri dapat kita lihat, kita pahami melalui PowerPoint ini. Adapun sedikit ulasan mengenai pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan pajak yang dilakukan karena berhubungan dengan pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak. Pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko yang menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Adapun pemeriksaan khusus ini dijalankan dengan mengacu pada beberapa ketentuan di bawah. Next, ada 10 kriteria pemeriksaan. Yang pertama, identifikasi wajib pajak. Yang kedua, pembukuan atau pencatatan wajib pajak. Yang ketiga, pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang keempat, informasi yang tersedia. Yang kelima, buku dan dokumen yang dipinjam. Yang keenam, materi yang diperiksa. Yang ketujuh, uraian hasil pemeriksaan. Yang kedelapan, ikhtisar hasil pemeriksaan. Yang kesembilan, perhitungan pajak terutang. Yang kesepuluh, kesimpulan dan usul pemeriksaan pajak. Adapun dua jenis pemeriksaan pajak, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor, di mana dapat disimpulkan jika pemeriksaan kantor dilakukan di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan di luar kantor Direktorat Jenderal Pajak. Jangka waktu pemeriksaan yaitu periode yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak yang terutang. Yang pertama, jangka waktu pelaporan. Biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis pajak dan lokasi wajib pajak. Yang kedua, jangka waktu pembayaran, yaitu periode yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak dengan waktu yang bervariasi tergantung pada jenis pajak dan kondisi keuangan wajib pajak.
Setelah itu ada standar pemeriksaan pajak. Standar pemeriksaan adalah patokan bagi pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan. Standar pemeriksaan pajak di Indonesia terdiri dari 3 jenis, yaitu standar umum pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil pemeriksaan. Standar umum pemeriksaan. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak seperti telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Disebutkan bahwa pemeriksa pajak dapat berasal dari tenaga ahli dari luar DJP yang ditunjuk oleh DJP apabila diperlukan. Standar pelaksanaan pemeriksaan. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah pedoman resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pajak dalam suatu negara yang mengatur prosedur dan tata cara pemeriksaan pajak. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak bertujuan untuk memastikan bahwa pemeriksa pajak dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Standar pelaporan hasil pemeriksaan. Standar pelaporan hasil pemeriksa pajak adalah pedoman atau aturan yang digunakan oleh otoritas pajak, perusahaan, atau individu untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan pajak dengan jelas dan transparan. Standar ini membantu memastikan bahwa informasi pajak yang disampaikan kepada pihak berwenang atau pihak terkait lainnya adalah akurat dan lengkap. Dalam standar ini, pemeriksa berkewajiban untuk membuat laporan hasil pemeriksaan atau bisa disebut dengan LHP yang dengan ketentuan sebagai berikut. 1. LHP disusun secara ringkas dan jelas. 2. LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnya memuat identitas wajib pajak, penugasan pemeriksaan, dasar pemeriksaan, buku dan dokumen yang dipinjamkan, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, dan simpulan dan usulan pemeriksa. 3. LHP disusun dan ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. 4. LHP ditandatangani oleh Kepala UPD.